Orang-orang yang berhasil itu adalah orang-orang yang bukan dia hanya berdoa saja, tetapi dia melakukan sesuatu. Betul? Kalau untuk mau berhasil harus melakukan sesuatu. Tapi untuk melakukan sesuatu kan dia harus punya pemahaman tentang apa yang dia mau lakukan, kan begitu. Dan untuk orang mau mengetahui sesuatu tentang suatu pemahaman, dia kan punya, dia harus punya pengetahuan atau informasi. Informasi menghasilkan sudut pandang yang benar, dan sudut pandang yang benar akan menghasilkan tindakan yang benar, ya toh? Dan tindakan yang benar itu akan menghasilkan sesuatu yang disebut berhasil. Tapi berhasil kali ini kan harus bukan sudah berhasil, itu berhasil dalam satu waktu tertentu atau dalam satu tujuan tertentu. Tetapi sebetulnya kita yang disebut berhasil itu artinya berhasil terus menerus, kan begitu. Menang satu kali belum cukup, kita harus menang terus menerus sehingga kita disebut pemenang, ya toh? Kan begitu. Oke. Ketika kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, kita baca firman Tuhan di dalam Matius 28 ayat 16 sampai ayat 20. Kita akan baca firman Tuhan ditampilkan. Matius 28, minta maaf, ayat 16 sampai 20. Matius 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Tolong ditampilkan atau kita baca lewat ini HP saja. Ya. Kita akan baca secara bersama-sama karena hanya ada beberapa ayat saja. 1, 2, 3. Berangkat ke Galilea. Ketika melihat mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah sebuah bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, firman Tuhan ini begitu kita akan fokus di ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Dikatakan di sini bahwa 11 murid, karena satu murid mati toh. 11 murid itu mereka berangkat ke Galilea, itu dikatakan bahwa dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Lalu waktu di sana mereka perginya sendiri kan gitu. Lalu sampai di sana mereka melihat Yesus ada di sana. Waktu mereka lihat Yesus di sana, dikatakan di dalam ayat yang ke-17, ketika melihat Yesus yang sudah bangkit itu, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Pertanyaannya adalah, kata mereka itu adalah 11 murid, betul? Mereka semua yang 11 itu melihat Yesus. Dan pada waktu mereka melihat Yesus, Alkitab tulis bahwa mereka menyembahnya. Pertanyaannya, dari 11 murid itu berapa orang yang menyembah? Kalau menurut saya dalam Alkitab dari catatan ini, pasti mereka semua menyembah dia. Betul toh? Betul toh? Tapi ada perbedaan. Ayat selanjutnya dikatakan, tapi ada beberapa orang yang ragu-ragu. Rupanya kalau saya jabarkan di kehidupan kita yang ini pagi, ini ada sini. Kita
sama seperti 11 murid itu, kita sekarang ini entah 100-an atau mungkin 200. Sama seperti murid-murid itu, mereka semua itu datang dan untuk memuji Tuhan, benar? Berdoa kepada Tuhan, benar? Tapi dari sekian banyak orang itu ada juga yang ragu-ragu, kan begitu. Cuma tidak usah angkat tangan mengaku saya yang ragu-ragu, tidak perlu. Kan ini khotbahnya tidak perlu tanya. Kalau umpama saya tanya tidak perlu jawab juga karena memang ini sementara khotbah kok. Kecuali kalau ada seperti apa lah begitu. Coba saudara pikirkan. Ini 11 murid yang selama 3,5 tahun. Betul ya, 3,5 ya? Atau 3 tahun? Atau 3,5 tahun. Mereka itu berjalan bersama-sama dengan Yesus. Mereka diajar oleh Yesus. Bahkan mereka tidur bangun bersama-sama dengan dia. Duduk makan bersama-sama dengan dia. Ini secara fisik mereka melihat Yesus. Bahkan dikatakan dalam Alkitab pasti ada juga yang kalau Yesus di samping ya dia peluk-peluk Yesus begini. Betul ya? Saudara bisa membayangkan. Saya pikir terjadi seperti itu. Karena Alkitab dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa Yesus sendiri bilang bahwa mereka itu sahabat-sahabatnya. Nah kalau seorang sahabat, dua orang bersahabat itu hubungan mereka begitu dekat. Ya toh? Secara fisik begitu dekat. Sehingga bisa saling berbagi dan mungkin bisa saling berpelukan lah begitu. Dalam pengertian bahwa ini kan sesama jenis toh. Ya kan begitu. Jangan kaget-kaget satu orang laki-laki datang dia peluk seorang wanita yang hubungan artinya tidak kenal. Wah itu bisa-bisa kan tempeleng gitu. Gitu. Mereka punya pengalaman bersama Yesus secara fisik. Tetapi waktu Yesus bangkit dari antara orang mati dan waktu mereka berjumpa dengan dia dalam kisah ini, dikatakan bahwa mereka semua itu menyembah Tuhan, tetapi ada di antara mereka itu ragu-ragu. Rupanya kalau jabarkan di kita sekarang ini, kita semua datang gereja, datangkan untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, berdoa dan sebagainya. Tetapi di dalam penilaian Tuhan ada yang juga ragu-ragu. Ragu-ragu itu dia bertetangga dengan khawatir. Juga dia mungkin bersaudara dengan namanya takut. Iya toh? Pertanyaannya, mengapa mereka ragu-ragu? Mereka semua kan mendengar firman yang sama yang disampaikan oleh Yesus. Ini Yesus sendiri yang ajar mereka. Dan mereka juga tahu firman yang ditulis oleh para nabi. Tetapi Yesus juga sudah pernah bilang sama mereka bahwa anak manusia akan diserahkan, ya kan? Dia akan mati, tapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit daripada orang mati. Mereka semua dengar itu. Tapi kenapa mereka ada yang semua menyembah, tetapi ada yang ragu-ragu. Saya pikir itu keterlaluan. Kalau menurut saya, saudara Karman, kalau menurut saya itu keterlaluan. Tapi lalu saudara bilang, ya mereka yang lihat sesuatu begitu, apalagi kita yang sudah pernah lihat. Betul toh? Tapi kemarin firman Tuhan di doa itu doa sepakat. Yesus bilang, itu firman kan dibaca. Betul ya Kak Lili? Yesus bilang begini kepada Thomas bahwa engkau melihat baru engkau percaya. Betul toh? Tapi berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Pertanyaannya, kok Indon dengar langsung dari mulut Yesus, kok ada yang ragu-ragu?
Lalu kita yang sekarang hanya baca Alkitab baru kita tahu. Tuhan bilang kita berbahagia. Artinya kita sudah melihat, oh. Kita bedain sedikit. Firman Tuhan yang didengar itu, Alkitab katakan bahwa kita harus merenungkannya. Bukan kita mendengar lalu lupa, tapi kita mendengar dan kita merenungkan. Saya senang karena ada program dari gereja yang selalu dikomandangkan oleh Bapak Gembala supaya kita selalu membaca Alkitab. Kenapa? Karena memang kita kenal Yesus itu hanya melalui firman. Amin. Dan kita tahunya dari firman yang kita baca dalam Alkitab ini. Baca saja tidak cukup, harus direnungkan. Supaya kita semakin lama kita membaca firman dan kita tahu dan kita merenungkannya itu kita menjadi paham, ya kan? Setelah kita paham belum cukup. Kita harus melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Karena hanya dengan demikian baru iman kita bertumbuh. Murid-murid tahu firman. Tapi rupanya mereka lupa. Bukan hanya beberapa, rata-rata semuanya. Dan waktu kejadian-kejadian yang mereka alami dulu, baru, nah dia pernah omong, iya kan? Dia pernah kasih tahu. Kita dalam hidup ini kan kebanyakan begitu. Kadang-kadang kita sudah dalam kondisi tertentu dulu baru kita ingat, oh firman bilang begini. Nah respon kita menentukan akan apa yang akan kita alami ke depan. Atau setiap hal yang kita alami dalam hidup ini, respon kita terhadap setiap hal itu, kita harus meresponinya sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Sehingga dengan demikian, iman kita bukan bertumpu pada kemampuan manusiawi kita, tapi iman kita bertumbuh pada janji-janji Tuhan. Tapi di dalam pembacaan kita itu, saya senang sekali karena di dalam ayat 18 dia bilang begini. Yesus mendekati mereka dan berkata. Saya rasa pengalaman murid-murid yang bagian mereka yang ragu-ragu itu kita semua sama dengan mereka. Bahkan mungkin lebih lagi. Ya kan? Jujurlah. Termasuk pendeta atau hamba-hamba Tuhan yang melayani. Jujur saja. Kita semua pernah ragu-ragu, pernah khawatir, pernah takut. Tapi saya senang sekali ayat yang 18 bagian terakhir. Tapi Yesus mendekati mereka. Rupanya seandainya kalau ini pagi secara fisik Yesus di sini. Yesus datang kepada saya yang ragu-ragu. Lalu dia peluk bahu saya dan dekat. Dia elus-elus dia bilang, tak usah takut nak. Aku menyertai engkau. Kan dia katakan bahwa dia disebut Immanuel. Artinya Allah menyertai kita. Lagu-lagu yang kita nyanyikan bicara tentang Allah tidak meninggalkan kita. Lagu-lagu yang kita nyanyikan bicara tentang kesetiaan Tuhan itu senantiasa ada bagi kita walaupun kadang-kadang kita tidak setia. Amin. Tapi Allah tetap setia. Karena ingat perjalanan iman kita belum tidak sampai di sini. Kita perjalanan masih panjang. Sampai kapan Tuhan panggil pulang kita atau sampai kapan Yesus datang kita masih hidup ya kita berjumpa dengan Dia. Kita beda lebih lanjut. Tadi kita sudah dengar bahwa mereka ragu-ragu karena mereka khawatir dan takut. Karena mereka sudah dikasih tahu firman tapi mereka lupa. Dalam kehidupan iman kita mengalami hal yang sama. Kita mengalami khawatir, mengalami ketakutan, mengalami keraguan menjalani kehidupan ini. Tidak beda dengan murid-murid itu. Karena pertama mungkin masalah ekonomi, ya toh?
mungkin sakit, bicara soal masa depan dan sebagainya. Pokoknya macam-macam. Macam-macam alasan yang membuat kita khawatir, ragu-ragu atau takut. Tapi kalau kita melandaskan keyakinan kita pada Tuhan dan firman-Nya, maka ketakutan bisa datang. Tapi kalau kita sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, bukan sekali-sekali saja, tapi sering, bahkan terus-menerus. Mari kita baca firman Tuhan yang kita baca tentang musuh daripada ada 3 hal di dalam hidup kita ini yang kadang-kadang menarik kita begitu rupa, sehingga akhirnya membuat kita bisa gampang mengalami yang namanya ragu-ragu, takut, dan khawatir itu. Itu ada dalam diri kita, di dalam diri setiap manusia. Yang pertama itu keinginan mata. Kita baca dalam 1 Yohanes 2 coba ditampilkan. Ayat yang ke-16. Satu Yohanes 2 ayat yang ke-16 dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan mata, keinginan yaitu sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi itu bicara tentang keinginan mata. Kita punya mata, kita melihat, kita menginginkan sesuatu. Menginginkan itu tidak salah. Tapi kadang-kadang kita menginginkan hal yang sebenarnya itu keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Saudara terjemahkan sendirilah, saya tidak usah jelaskan. Dan itu akan mengganggu fokus kita untuk berfokus kepada Tuhan. Selanjutnya keinginan daging. Tentang keinginan daging itu contoh hawa nafsu. Kalau keinginan mata itu iklan-iklan punya pengaruh yang kuat. Menonton cerita-cerita pendek yang ada di TikTok, yang ada di YouTube, yang tidak memuliakan Tuhan, itu punya pengaruh, betul ya? Orang akhirnya kita bisa memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Itu keinginan mata, keinginan daging, hawa nafsu yang tidak memuliakan Tuhan. Bahkan yang selanjutnya dikatakan bahwa keangkuhan hidup. Menginginkan keangkuhan hidup itu menginginkan barang-barang yang mewah, tapi diukur dari kemampuan sebenarnya tidak mampu. Itu tidak salah sebetulnya kalau orang menginginkan sesuatu yang contoh menginginkan barang-barang mewah, ya toh? Itu tidak salah. Tetapi itu juga kadang-kadang menarik fokus kita untuk membuat kita tidak berfokus lebih sungguh kepada Tuhan. Akhirnya hal itu karena keinginan itu membuat kita begitu, waktu kita itu dipakai sebegitu rupa sehingga tidak ada waktu atau kurang waktu kepada Tuhan. Nah, tanpa sadar kita sedang, bukan Tuhan yang meninggalkan kita, kita yang meninggalkan Tuhan secara rohani. Tubuh ada di gereja, tetapi bisa juga pikiran ada di sini. Contoh, kita jujur saja. Pas ibadah-ibadah begini, pas ada ibadah begini, kebetulan ada jemuran kan di rumah. Ada di luar, kan begitu. Ini contoh saja.
Lalu pas hujan mulai datang, apalagi ibu itu paling khawatir itu. Karena apa? Waduh, biar ada firman, mesti pulang kok daripada itu pakaian basah, pulang. Kalau dekat-dekat seperti saya di sini, pasti Ibu Nur sudah berangkat pergi itu. Biar terpotong itu mendengar firman tidak sepenuhnya, yang penting itu pakaian. Ya ini jujur saja. Saudara terjemahkan sendirilah, yang lain-lain lagi. Selanjutnya, saya mau sampaikan ada 2 perintah Tuhan bagi kita melalui firman supaya kita walaupun kita punya hidup ini kan normal. Perintahnya kepada kita yang pertama itu dikatakan supaya kita bisa hidup dalam kemenangan. Ini kan masih pasca kan? Kebangkitan baru minggu yang lalu ya. Sekarang kan masih dalam pasca ini. Saya senang ini firman Tuhan menjelaskan kepada kita dalam 1 Korintus 15 itu, ayat 1-11 yang dikotbahkan oleh Bapak Gembala itu sebetulnya Paulus itu dia sudah mengintisari tentang makna kebangkitan Kristus secara jelas dan lengkap di situ. Bahwa karena Kristus bangkit, maka pengharapan kita kepada Tuhan itu tidak sia-sia, kan begitu? Kan dia bilang kalau seandainya Kristus tidak bangkit, kita iman ini percuma satu. Karena Kristus bangkit membuktikan kepada kita bahwa memang dia itu Allah. Dia sudah menang atas maut. Menang atas iblis dan menang atas dosa. Kan upah dosa adalah maut, betul ya? Dan karena Kristus bangkit, tadi saya katakan kita punya pengharapan dalam Kristus. Dan kita mendapatkan kasih karunia. Karena Kristus bangkit, maka Paulus bilang dia memberitakan Injil. Itu tugas. Nah, supaya kita hidup berkemenangan, mengalami kuasa kebangkitan Kristus dalam hidup kita, perintahnya kepada kita itu Yesus berkata begini, di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 4, tolong ditampilkan. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang keempat. Di situ dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi perintah Yesus yang pertama, supaya iman kita itu tetap mantap di dalam dia, maka dia bicara tentang tinggal di dalam dia. Tinggal dalam Yesus. Di bagian lain dari firman dalam ayat yang ke-7 itu kalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Pernah dulu saya jelaskan bahwa kalau kita tinggal dalam Tuhan itu artinya kita taat melakukan firman. Iya tak? Karena kalau kita tidak taat melakukan firman, walaupun kita mesti tetap orang Kristen. Kita boleh katakan bahwa kita rajin berdoa, baca Alkitab. Tetapi kita tidak taat menunjukkan bahwa hubungan kita dengan Tuhan menjadi renggang. Jadi tinggal di dalam Tuhan itu juga dikatakan bahwa sebab pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan firman Tuhan dan tinggal dalam firman-Nya. Itu pertama. Nah, pada waktu kita punya hubungan yang terus, relasi, intimasi dengan Tuhan yang terus-menerus, disitulah kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Kita coba baca satu ayat firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 20. 1 Yohanes 2 ayat 20. Ya, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya.
Selanjutnya ayat yang ke-27. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-27. Tolong ditampilkan. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh, saya punya mata susah lihat bagus karena kabut. Intinya bahwa kalau kita melihat itu orang murid-murid itu pada waktu mereka bersama-sama dengan Yesus, mereka itu walaupun bersama-sama dengan dia, tapi mereka juga takut. Ya kan? Waktu Yesus dibawa ke Taman Getsemani, itu Petrus yang paling cepat memberikan reaksi terhadap apa yang Yesus katakan, itu dia juga takut. Waktu dia hanya ditegur oleh seorang perempuan. Dia takut. Sampai pada akhirnya dia menyangkal Yesus 3 kali. Itu karena apa? Karena dia belum dikuasai sepenuhnya oleh Roh Allah. Tetapi Petrus yang penakut itu dan yang menyangkal Yesus itu pada waktu dia mengalami baptisan Roh Kudus. Dalam kisah para rasul itu menyatakan bahwa dia begitu dengan berani menyatakan firman Allah dengan kepada hadirin yang ada pada waktu itu. Dan Alkitab katakan 1 kali berkhotbah itu 3.000 orang bertobat. Kenapa? Karena dia sudah dikuasai oleh Roh Kudus sehingga dia mendapatkan pengurapan yang kuat dari Tuhan melalui kuasa Roh Kudus sehingga dia begitu berani. Tahukah saudara bahwa kenapa sehingga sampai hari ini banyak orang takut melakukan, contoh saja ada orang sakit lalu kebetulan ada jemaat pergi, mereka lebih ini mau supaya pendeta yang berdoa. Betul ya, kita pengalaman kan begitu. Jujur sajalah. Seakan-akan itu hamba Tuhan yang senior tuh dia berdoa lebih didengar Tuhan lah begitu. Sebenarnya semua kita ini kan orang percaya. Tahu kenapa orang, Bapak Gembala saya yang berdoa. Mama Gembala sah. Itu tidak salah. Tetapi kadang-kadang karena takut, jujur sajalah. Tanpa sadar kita pikir kalau si ini berdoa kan lebih mujarab. Kan prinsip doa dijawab itu kuncinya hanya iman, amin. Bukan iman itu yang membuat Tuhan melakukan sesuatu, bukan. Itu dasarnya, tapi yang melakukan sesuatu Tuhan karena iman kita, amin. Begitu. Jadi sebenarnya iman kita tidak berkuasa sebetulnya. Tapi iman kepada Tuhan itu yang mendatangkan kuasa untuk melakukan mujizat. Nah iman kita berdasarkan kebenaran. Bukan iman rasa-rasa. Begitu. Berasa. Itu sudah pakai. Bet terasa urapan kuat, nah ini baru bet berdoa pas orang sembuh. Tidak juga. Saya pernah doakan orang dan saya tidak rasa apa-apa. Tapi saya mengatakan firman kepada orang yang sakit dan orang sakit sembuh. Langsung. Pertanyaannya itu karena saya? Bukan. Karena saya mengatakan firman kepada si sakit. Yang melakukan kesembuhan itu Tuhan bukan saya. Saya alat saja. Dan biar saya dilupakan tidak apa-apa asal Tuhan yang dimuliakan. Kan begitu. Saya pernah doakan orang dan orang yang sudah tidak bisa urus diri sendiri, dia bangkit. Dia bangun. Mandi sendiri, makan sendiri, sudah meninggal orang. Tapi itu bukan saya sebetulnya, itu karena kuasa Tuhan. Jadi tinggal di dalam Tuhan itu berarti intimasi atau hubungan terus-menerus yang terjaga di dalam ketaatan. Nah, dalam hubungan kita dengan Tuhan,
yang kata tinggal itu, perintah yang berikut dalam bacaan kita itu ayat yang ke berapa itu? Dalam bacaan kita dalam Yohanes tadi, ya dalam Injil Matius tadi, ayat pasal yang ke-28. Tadi Yesus katakan, Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Perintahnya yang kedua, bersaksi. Amin. Itu perintahnya yang kedua. Waktu kita sudah tinggal dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, maka kita dimampukan untuk bisa hidup berkemenangan. Kita tidak takut lagi, kita tidak ragu lagi, kita tidak khawatir lagi. Tapi kita seperti orang yang seakan-akan, pokoknya orang yang seakan-akan orang yang gagah perkasa lah, seperti prajurit gagah perkasa, sudah terlatih dan siap untuk bertempur. Gitu. Itu karena pengaruh dari perhubungan kita dengan Tuhan itu. Tinggal itu. Jadi kata tinggal itu dalam pengertian juga harus taat. Karena ketaatan kita itu membuat Tuhan, penyertaan Tuhan bagi kita akan semakin hari semakin kita lihat dalam hidup kita hari lepas hari dan juga dalam kesaksian-kesaksian yang kita lakukan. Hari ini saya sebenarnya mau berkhotbah tentang seperti ikat pinggang yang dilekatkan di pinggang tuannya. Itu dalam kitab Yeremia, saya pernah bagi di doa 1 jam. Kebetulan waktu itu anak ada, saya bagi sedikitnya saja. Jadi sebenarnya hubungan kita dengan Tuhan itu sama seperti ikat pinggang yang melekati pinggang ini. Itu kata Yeremia. Tujuannya apa? Supaya kita menjadi umat, menjadi ternama, menjadi terpuji, menjadi terhormat. Bukan maksudnya supaya kita punya jabatan tambah tinggi, bukan. Itu bukan bicara tentang hal-hal yang hal-hal duniawi ini, bukan hal-hal jasmani ini. Bicara tentang kalau hubungan kita dengan Tuhan, hal yang muncul yang pertama, kita punya hidup yang berkenan kepada Tuhan. Itu bicara tentang karakter yang baik. Orang bilang begini, bahwa saya ingat khususnya tentang Daud. Daud itu seorang raja yang sangat berhasil, sangat sukses. Tetapi yang lebih diingat tentang keturunan Daud sesudah itu, mereka selalu samakan, firman Tuhan selalu menyamakan, si Hizkia hidup sama seperti Daud, nenek moyang, iya kan? Selalu disamakan dengan Daud. Itu bukan karena tidak ada hubungannya dengan keberhasilan Daud memimpin, tidak ada hubungannya dengan itu. Itu sebenarnya ada hubungannya dengan waktu Daud hidup itu, walaupun dia punya kelemahan, tetapi dia orang yang selalu mencari Tuhan. Hidup dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Itu yang dilihat. Perbuatan-perbuatan besar itu bisa dilupakan. Tapi lebih diingat itu, yaitu nama baik. Amin. Jadi kalau semakin kita berhubungan dengan Tuhan, maka Allah bekerja dari dalam hidup kita, mengubah kita dari dalam. Nah, waktu dia mengubah kita dari dalam dan kita sudah dipulihkan, dia akan memakai kita untuk mengubah orang lain. Itu sebabnya dia suruh kita bersaksi. Jadi perintahnya hanya 2. Pertama, kita kita tinggal dalam Tuhan, dalam pengertian kita harus selalu berintimasi dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui doa, melalui pujian penyembahan. Tetapi juga melalui firman. Dan hanya itu saja. Dan kalau kita hidup dalam ketaatan, maka orang akan lihat, weh, itu anak itu. Ini baru bilang anak Tuhan. Saudara, saya tidak mengurangi. Saya senang sekali dengan baru-baru pawai Paskah.
Saya senang sekali. Karena kebetulan tetangga kami yang persiapkan itu apa namanya? Berisi ada yang bulat, ada yang ini apa namanya model lain. Kalau pemimpinnya dia punya itu lain, prajurit punya lain, bentuknya lain. Ada bikin tombak, lalu ada pakai helm proyek itu. Baru mereka beli sapu, kan bikinnya di sebelah rumah saya, jadi sebelah los itu, jadi beli itu sapu plastik, sapu apa yang kuning, hijau, merah gitu. Baru buka dia punya gagang, taruh di bagian atas dia sama seperti prajurit tempunya tuh. Baru dipilok bagus-bagus. Begitu. Jadi saya tanya, ini habis duit berapa nih? Oh kami belasan juta. Oh. Habis itu ini apa namanya pakai kendaraan itu yang tronton, sewa itu apa mobile genset yang besar itu harus angkat pakai katrol, baru pawe. Itu tidak salah, itu baik semua. Tapi pertanyaannya adalah sesudah pasca itu dampaknya apa kepada perubahan hidup? Pak Joy bilang begini, waktu dia dengan istrinya pergi pelayanan di Teas, ada yang tidur di bawah salib, kan ada tanam salib toh, bikin salib, tidur di bawah salib, putar tape, lagu pertama lagu rohani, tapi lama-lama dia berubah menjadi lagu rohana, kan begitu toh. Awalnya lagu rohani, tapi setelah lagu rohani ditambah dengan minum, akhirnya mereka mulai putar lagi lagu rohana. Setelah lagu rohana, akhirnya Pak Joy bilang waktu dia pergi ke sana, dia lihat di bawah salib itu ada yang tidur di situ. Saudara tahu tidur karena apa? Bukan karena mengantuk, karena mabuk. Jadi pasca itu dimaknai dengan hura-hura seperti itu. Itu baik juga. Tapi lebih baik kita betul-betul bukan sekedar mengenang kematian Kristus. Bukan. Bukan hanya itu. Kalau bicara tentang pasca pertama itu bicara tentang itu makan pasca. Artinya persekutuan dengan tubuh dan darahnya. Itu yang kita lakukan dalam perjamuan kan. Begitu. Dan itu harus membuat kita semakin orang merenungkan pengorbanan Kristus. Membuat kita harus semakin hidup taat kepada firman. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Perintah yang pertama kita tinggal di dalam Dia, dan perintah yang kedua supaya kita bersaksi. Jadi kesaksian kita itu adalah dampak dari hubungan kita dengan Tuhan. Dan itu bukan sekali-sekali tapi terus menerus. Yang kita bersaksi itu bukan pendeta saja, bukan. Tapi semua kita orang percaya harus bersaksi. Bersaksi tentang kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan, dan juga tentang firman-Nya. Nah, bagaimana kita bisa menyaksikan itu kalau kita tidak membaca dan merenungkan firman? Jadi kita boleh pulang pada pagi hari ini dengan pesannya hanya dua saja. Persekutuan kita dengan Tuhan tetap terjaga. Dengan Dia dalam doa, pujian, penyembahan kita dan juga dalam firman. Firman bukan hanya dibaca, bukan hanya dihafal, tapi direnungkan, dihayati dan dilakukan. Karena orang yang diberkati itu bukan hanya orang yang merenungkan firman saja, tetapi dia merenungkan dan melakukannya. Mazmur pasal 1 ayat yang ke-3 itu, ayat 1 tentang berbahagia itu bicara tentang diberkati dan berbahagia.
Karena merenungkan firman siang dan malam. Begitu. Sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Bukan di tengah-tengah sungai, bukan. Di tepi aliran air. Jadi akarnya yang merambat, kan begitu. Sampai kepada sumber air itu dia menyedot segala yang diperlukan untuk pertumbuhan pohon itu. Dan dikatakan dalam Mazmur pasal yang ke-1 itu bahwa dia selalu daunnya tidak gugur, ya toh? Dia selalu berbuah pada musimnya. Begitu. Nah, hidup kita dengan Tuhan seperti itu. Saya senang karena sekarang ini ada yang namanya doa 1 jam. Itu sebetulnya program gereja yang baik untuk mendorong kita supaya kita melakukan hal-hal yang dilakukan secara bersama-sama di dalam jemaat ini. Jadi kalau ada yang belum terlibat, saya mendorong. Saya tidak memaksa, kan begitu. Bapak Gembala juga tidak memaksa, mendorong. Tahu gitu. Pengumuman, tapi saat ini saya dorong lagi. Mari kita ambil bagian. Karena saudara mengasihi, orang-orang yang berhasil itu, ada waktunya kita akan bicara soal Mazmur pasal 1. Itu terlalu bagus sekali. Terlalu baik sekali itu. Kalau kita ikuti step by step, itu baik sekali untuk kita. Itu yang awalnya saya bilang tadi. Orang-orang berhasil itu bukan hanya mereka berdoa saja. Tapi mereka sudah melakukan sesuatu. Dan mereka melakukannya karena mereka sudah punya sudut pandang bahwa apa yang mereka ketahui itu mereka itu baik untuk mereka dan mereka melakukan. Dan waktu mereka melakukan mereka berhasil. Karena Tuhan yang membuat mereka berhasil. Tetapi kenapa mereka bisa punya sudut pandang? Karena mereka belajar. Belajar mana? Belajar firman. Memang kita perlu belajar yang lain. Tapi belajar firman ini sangat penting. Kan Alkitab katakan bahwa ibadah itu bermanfaat di dunia ini bahkan sampai hidup yang kekal. Amin. Bahkan dengan ibadah kita kepada Tuhan, dalam hubungan kita dengan Tuhan itu, saya tidak katakan bahwa nanti kita hidup mulus-mulus saja, tidak. Pergumulan ada, tapi Tuhan pasti tolong kita. Masalah ada, tapi Tuhan pasti bela kita. Tapi selain itu, apa yang pergumulan yang kita alami itu juga menjadi tempat pelatihan untuk supaya kita bisa bertumbuh. Bayangkan saja kalau saya pikir Tuhan ini luar biasa. Setiap bulan Januari, Februari kalau setelah musim tanam itu kan ada angin toh. Saya pikir coba kalau Tuhan tahu sebenarnya itu angin besar baik. Tapi sebenarnya angin itu setelah kita membaca literasi sebetulnya itu juga kalau angin terlalu keras kan bencana. Tapi angin yang pas-pasan itu menggoyang itu tumbuhan, ya tanaman, supaya dia bisa bisa akarnya menancap ke dalam lebih kuat, lebih dalam. Nah kalau dia lebih dalam berarti semakin angin semakin keras dia tetap kokoh. Demikian pun kehidupan kita. Masalah boleh datang, ya toh? Pergumulan boleh ada, tapi itu adalah vitamin untuk melatih iman kita untuk bertumbuh. Amin. Sebab itu jangan saudara remehkan yang namanya persekutuan dengan Tuhan. Ayat terakhir kita baca. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Biar ditampilkan dan kita baca secara bersama-sama. Ya. Itu ada di sana. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak bersia-sia. Apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Itu bukan hanya bicara tentang pekerjaan Tuhan saja. Tapi menyangkut apa yang kita lakukan di dunia ini. Apapun itu untuk kebaikan kita. Pasti Tuhan tolong. Amin. Waktu Tuhan kita bekerja. Karena kita bersekutu dengan Tuhan. Tuhan buat berhasil. Amin. Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga itu. Apa saja yang diperbuatnya. Ya kan? Tuhan buat berhasil.
Tuhan menolong kita sekalian.